kalau Manchester City main kayak begini, gue nggak yakin mereka bisa bersaing di Premier League sama Champions League untuk perebutan gelar juara. Yo guys, ketemu lagi sama gue, Audi Ramantio di channel Audibal, Audi Diskusi Bola Abal-Abal. Kali ini gue mau ngebahas soal Manchester City yang tersingkir dari Piala Dunia Antar Klub 2025. Meskipun pertandingannya udah lewat jauh ya sebenarnya 2 hari yang lalu. Ya tapi butuh waktu untuk menganalisis pertandingan ini. Karena yang gue analisis ini bukan cuma Manchester City yang tersingkir, tapi dari performa Manchester City Piala Dunia 2025 sama di musim 2024-2025, kelihatan ya Manchester City ini bakal kesulitan untuk bersaing memperebutkan juara Premier League sama Champions League kalau permainannya masih kayak begini. Kalau organisasi pertahanannya sama cara mereka membangun serangannya itu masih kurang kreatif ya. Karena di Piala Dunia Antar Klub 2025 ini kelihatan banget mereka kalau bermain kayak gini dan masih dilanjutkan lagi kayak kesalahan-kesalahan dan buruknya performa di 2024-2025, Manchester City bakal kesulitan buat menggeser Liverpool dari tahta Premier League dan juga bersaing buat memperebutkan Champions League. Oke, maksudnya gimana sih? Langsung aja kita analisis permainan Manchester City di pertandingan melawan Al Hilal. So, let's go. Oke, ini dia untuk pertandingan lawan Al Hilal. Gue akan membahas dari segi bagaimana mereka membangun serangan dari tengah, dari sayap, kemudian dari lini pertahanannya, dan bagaimana Manchester City bisa kebobolan lewat serangan-serangannya Al Hilal. Oke, kita bahas dari bagaimana Manchester City membangun serangan dari lini tengah. Di pertandingan ini, Al Hilal itu benar-benar bermain parkir bis. Ini definisi parkir bis yang sebenarnya ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain di garis pertahanan. Ya, 5 pemain di garis pertahanan. Kemudian ada 1, 2, 3 pemain di baris pertahanan kedua dan 2 pemain di sini. Oke? Nah, dari sini aja udah kelihatan ya Manchester City ini bakal kesulitan untuk menembus tim-tim yang bermain parkir bis. Karena lihat, dari ini kalau nggak salah Ryan Ait-Nouri ya. Ryan Ait-Nouri bawa bola. Saat dia menggiring bola ke tengah, ini Tijani Reinders sebagai gelandang serangnya itu udah dijaga sama 4 orang ya. Udah dijaga sama 4 orang ini ya. Sehingga kalau misalkan bola itu dikasih ke Tijani ya, bola kasih Tijani nih, berarti ini ada 4 orang yang bakal nutup ruang dan ngasih pressing ya. Dan Tijani ini bukan tipikal gelandang kreatif yang dapat bola sekali sedikit sentuhan langsung kasih umpan ya. Tijani bukan pemain kayak begitu. Oke. Nah, apalagi kalau misalkan mereka ngasih opsi untuk akhirnya ke sayap. Lihat di Bernardo Silva aja, kalau misalkan bola dikasih ke sini, Bernardo Silva ini udah ditempel sama satu pemain dan pemain lainnya pun bisa nutup ruang dia. Satu ngepres, satu nutup ruang. Dan ruang operannya juga bakal ditutup, ya kan? Dari sini Manchester City nggak punya kreativitas untuk membongkar pertahanan Al Hilal yang benar-benar grendel, ya. Jadi ini menjadi salah satu PR-nya Manchester City di mana kreativitas itu kurang, ya. Tidak ada kreativitas dalam membangun serangan. Ujung-ujungnya apa? Ujungnya bola kan diputar-putar doang kan, dari sini terus ke sini, nanti balik lagi. Ya kayak gitu-gitu aja permainan Manchester City. Jadi tidak ada nggak ada variasi dalam membangun serangan. Oke, kita lihat untuk di gambar keduanya. Oke, ini lagi Ait-Nouri. Ya, oke mungkin pemain Al Hilal nggak benar-benar nempel ketat Ait-Nouri pas lagi bawa bola, tapi opsi operannya nggak ada gitu kan. Paling ya kan, Ait-Nouri ngoper ke Bernardo Silva. Bernardo Silva ngoper lagi ke Doku. Tapi, kalaupun dia ngelotin ke Doku, bolanya dibalikin lagi. Kenapa? Karena ruang geraknya Doku dan Savinho di pertandingan ini benar-benar ditutup rapat dan nggak punya opsi buat ngoper. Dan lihat, di lini tengah ini, zona ini udah ditutup banget sama pemain Al Hilal. Ya, zona ini udah ditutup pemain Al Hilal dan selalu Tijani Reinders kembali lagi dijaga ketat sama 4 pemain ya, 4 pemain
bisa jaga Tijani. Sehingga nggak ada opsi untuk ngoper ke sini tuh udah nggak ada ya, udah nggak ada. Alhasil apa? Ya paling boleh diputar lagi ke belakang, balik lagi ke sini. Nggak ada variasi, ya kan? Di sini kelihatan banget Manchester City nggak punya ide untuk membongkar lini pertahanan tim yang menerapkan pertahanan low block ataupun parkir bis kayak Al Hilal. Nah, di gambar ini, lihat, ini bola udah dipegang ya di sini, ya kan. Kembali lagi, dia nggak punya opsi operan. Lihat deh, ini kalau nggak salah siapa ya? Ini bukan Bernardo. Ya pokoknya ini rekan setimnya. Harusnya kan mungkin bola dioper ke sini, terus diterusin ke depan kan. Tapi kembali lagi lihat, ini udah ditahan sama berapa? 6 pemain bahkan. Ujung-ujungnya apa? Kalau dia ngebiarin bola kelamaan di sini, pasti akan dipresin, akan kehilangan bola. Akhirnya apa? Bola dioper lagi ke belakang, oper lagi ke sini. Nanti Al Hilal balik lagi tuh, ngasih pertahanan Grendel yang sulit ditembus. Ujung-ujungnya Manchester City cuma muter-muterin bola doang di area ini, ya. Jadi nggak ada variasi kembali lagi. Nah, sekarang lihat, tadi kan gue bilang kan, Tijani Reinders dijaga 4 orang. Ini akibatnya kalau bola dioper ke pemain yang memang udah dijaga sama 4 orang. Lihat, ini 4 orang ini udah siap nge-pressure satu pemain City yang bawa bola ini, ya. Dan dia belum juga nerima bola, itu udah panik duluan. Ya gimana ini, di-pressure sama 4 pemain lawan. Dia harus ngoper kemana, dia harus ngapain, ya kan? Ujung-ujungnya bola dipantulin lagi mungkin ke belakang ya, atau ke temennya. Ya nggak ada ide. Di sini tuh pemain City tuh nggak ada pemain kreatif, gelandang kreatif yang bisa sekali sentuhan bola langsung kasih operan tajam ke depan. Nggak ada. Disitulah mereka kesulitan untuk membongkar pertahanan tim yang bermain low block. Nah ini salah satu momen di mana Manchester City gak punya kreativitas, dan setiap kali mereka dipres sama satu pemain yang bawa bola, dipres sama 2 pemain atau 3 pemain lawan, mereka kesulitan untuk membongkarnya. Dan kembali lagi, Tijani Reinders bukan tipikal gelandang kreatif yang bisa ngasih umpan-umpan progresif secara cepat, akurat, di timing yang tepat. Karena lihat, ini Tijani Reinders bawa bola ya, udah dipres nih sama 2 orang nih ya. Udah dipres sama 2 orang ini. Ya, dia bawa bola terus ke depan sini. Ya, ada pemain Al Hilal yang udah siap juga untuk ngepres di sini. Jadi dia akan dipres sama 3 orang. Belum lagi ini kalau nggak salah Koulibaly bisa langsung menghadang Tijani Reinders. Reinders dengan lari ke tengah begini, dia nggak punya opsi untuk ngapa-ngapain, kehilangan opsi karena nggak ada pemain yang bisa dioper. Haaland udah dijaga sama 2 orang. Ngasih ke Savinho sulit, ya kan? Sulit banget untuk ngasih ke Savinho. Ujung-ujungnya kan dia dribble terus ke depan sampai akhirnya terjadilah momen seperti ini. Lihat, kan gue bilang apa? Udah dijaga sama 4 orang lagi kan. Dan Tijani Reinders sebenarnya kalau mau cepet ya di momen seperti ini, dia bisa ngasih bola ke Bernardo. Tapi ya ke Bernardo dia juga udah dijaga 4 orang sebenarnya. Sedangkan Haaland udah di dalam posisi offside. Dia juga nggak bisa ngoper ke sayap. Ujung-ujungnya di sini dia kehilangan bola akhirnya. Nah inilah. Jadi Manchester City kehilangan sisi kreativitasnya. Gak punya pemain yang bisa membongkar pertahanan lawan atau keluar dari pressure, ngasih umpan-umpan progresif, ataupun yang ngasih variasi serangan. Karena kalau Manchester City kayak begini terus, setiap kali mereka bermain melawan tim-tim low block ataupun pertahanan Grendel kayak begini, ya tim-tim low block atau parkir bis, mereka akan kesulitan untuk membangun serangan gitu loh. Disinilah butuh yang namanya gelandang kreatif. Dan kehilangan Kevin De Bruyne itu benar-benar dampaknya sebesar itu loh. Dan dia mengganti sama Tijani. Tijani bukan gelandang kreatif ya anyway. Nah sekarang kita lihat ya untuk serangan dari sayap. Lihat, begitu dia mencoba untuk menyerang dari sayap dan menggunakan kecepatan dari Savinho dan juga Doku, setiap kali mereka mendapatkan bola, ada 2 pemain Al Hilal yang udah siap untuk menghadang. Dan Bernardo Silva yang diharapkan bisa ngasih opsi operan atau true pass nih ke Savinho ya, mungkin ke sini. Gak bisa, sudah ada 2 orang yang menjaga. Jadi, pemain Al Hilal tuh ngasih kayak 2 lapis pertahanan untuk pemain-pemain sayapnya Manchester City, sehingga mereka nggak bisa ngadalin kecepatan, dan mereka juga nggak bisa ngasih operan atau umpan progresif ke rekan-rekannya. Karena kejadiannya jadi kayak begini nih, lihat ya. Ada 2 pemain Al Hilal yang udah nutup rapat
ruang Savinho untuk bergerak dan ngoper ke Bernardo Silva. Udah ada 2 pemain Al Hilal juga yang nutup ruang geraknya Savinho atau ruang operan Savinho ke Bernardo Silva. Kalau Savinho berlari ke arah sini, ini ada 2 pemain yang bisa siap ngejar, ya kan? Ujung-ujungnya apa? Oper lagi ke belakang, putar lagi ke sini, putar lagi ke sini, putar lagi ke sini. Nanti kayak gitu-gitu aja tuh terus serangan Manchester City. Ini terjadi di pertandingan Al Hilal, ya. Maka dari itu mereka tuh benar-benar kehilangan kreativitas dan gak bisa. Savinho sama Doku itu bukan tipikal pemain yang bisa ngebongkar pertahanan lawan lewat visi permainan ya, kemudian ya serangan-serangan eksplosif. Mereka memang cepat, skill dribble bagus, tapi bukan bukan pemain sayap yang tipikal kayak Kvaratskhelia gitu loh di PSG gitu kan, atau Lamine Yamal gitu kan. Enggak gitu kan. Mereka nggak punya skill itu gitu loh. Oke. Sekarang kalau dari kiri gimana? Nah, kalau dari kiri Sami Wawan sama aja. Doku bawa bola, ya kan? Ini Doku. Doku bawa bola nih, ya kan? Udah ada 2 pemain lawan yang menghadang dia. Di sini kelihatan ruang gerak Doku udah dibatasin banget karena setiap kali dia bergerak ke sini, ya, 2 pemain ini pun ikutan nutup ruang. Sedangkan siapa yang mau dioper? Di sini nggak ada, ya kan? Di sini nggak ada. Ujung-ujungnya kemana? Ke Ait Nuri, ke sini, ke sini, ke sini. Ya kayak gitu-gitu lagi gitu loh. Doku ujung-ujungnya itu ngoper ke belakang. Lihat kemana dia bergerak nih setelah ini nih. Tuh, lihat. Meskipun Ait Nuri udah bergerak ke belakang Doku untuk kasih opsi operan, tapi udah ada pemain yang mengantisipasi itu. Udah ada pemain yang membuat mengantisipasi itu. Kalau dia ngoper ke Ait Nuri, berarti Ait Nuri nanti yang bakal dijaga sama 2 pemain, ya kan? Sedangkan kalau dia nusuk ke dalam, pasti nggak bisa nih Doku nih. Nusuk ke dalam nih nggak mungkin. Udah ada 3 pemain yang menjaga zona ini, ya nggak bisa. Belum lagi nggak ada pemain yang nusuk ke sini. Jadi Doku juga nggak bisa ngasih operan ke sini kan? Nggak bisa dia, ya kan? Ujung-ujungnya apa? Ya itu ke belakang. Ujung-ujungnya ke Ake, ke belakang lagi. Ya udah kayak gitu-gitu aja gitu loh. Inilah kurangnya dari Doku dan Savinho gitu kan. Mereka memang cepat, mereka memang punya skill dribble, tapi nggak bisa ngebongkar pertahanan lawan kalau udah dijaga zonanya, ya, udah dijaga ruang geraknya dan nggak punya opsi operan. Nah, untuk hal ini nih Manchester City perlu PR, ya. PR-nya berat banget. Karena ngandelin Doku sama Savinho untuk ngelawan tim-tim yang bermain low block dan juga parkir bis kayak Al Hilal sama sekali nggak berfungsi. Nah, sekarang kita lihat nih bagaimana Manchester City kebobolan sama Al Hilal. Gue ambil dari gol pertama, gol ketiga, sama gol keempat. Oke, ini gol pertamanya. Oke, ini pemain Al Hilal di sisi sayap kanan ini, ya kan, siap untuk ngoper, ya, crossing, ya. Biasa, ya. Ini normal terjadi. Cuma kita lihat bagaimana Manchester City akhirnya mengasih reaksi nih untuk gol Al Hilal yang pertama ini, ya. Jadi bola muntah dari blockingan atau save-nya Ederson, Matheus Nunes lepas penjagaan ke Marcos Leonardo, ya. Alhasil saat Marcos Leonardo itu lepas dari penjagaan dan dapat bola muntah, nggak ada yang bisa nyetop dia. Ini gawang bagian sini udah kosong, Ederson juga udah mati langkah. Akhirnya kebobolan. Kita lihat gol ketiga. Nah, gol ketiga ini kan gol serangan balik ya. Ini di dalam situasi corner. How can you let pemain lawan itu berada di belakang garis pertahanan terakhir lo, di sisinya dia, masih di lapangan Al Hilal. Kan kalau kayak gini jadinya dia nggak offside ya. Yang ini nggak offside. Sedangkan 2 pemain City ini terlambat ngasih reaksi, dia udah nusuk duluan ke sini, sehingga bola ini bisa didapatkan sama pemain Al Hilal. Kalau nggak salah ini Malcolm ya. Lihat, dia bisa dapat bola itu tanpa penjagaan. Gimana lo bisa membiarkan pemain lawan lo itu ada di belakang garis pertahanan terakhir, ya kan? Dan akhirnya dapat serangan balik. Malcolm lari tanpa ada yang jaga dan dia bebas lari sampai ke kotak penalti Manchester City dan akhirnya mencetak gol. Belum lagi ada 2 pemain Al Hilal yang ada di belakang garis pertahanan terakhir dan dia nggak dijaga. Pemain Manchester City semuanya kelabakan. Ini kalau misalkan terjadi apa-apa ya, 2 pemain ini bisa mengcover gitu. Kita lihat dari angle yang berbeda. Lihat, kalau dari depan sini ini benar-benar gak ada siapa-siapa ini, ya kan? Ketinggian garis pertahanannya City,
pemain lawan bisa nembus ke belakang garis pertahanan terakhirnya City dan masih di areanya Al Hilal pula. Kan ini nggak kena offside ya. Jadi City ini rawan banget dibobol dengan cara serangan balik, dan sering banget pemain-pemain lawan tuh nembus ke sisi pertahanan Manchester City, dapat bola terupas ya kan tanpa penjagaan. Itu juga ada di momen yang lain ya, di momen yang lain kalau nggak salah ini. Nah, di momen ini waktu Milinkovic Savic ini ngasih bola, pemain ini bisa langsung masuk ke dalam ya. Kenapa? Karena Akanji sama Ake pertama nggak berdiri sejajar, jadi Ake ini agak lebih ke dalam, jadi dia nggak kena offside nih. Yang kedua, Akanji ini telat bereaksi gitu loh. Telat bereaksi, akhirnya pemain ini bisa lepas pertahanan. Lihat, dia nggak kena offside. Kenapa? Karena dua pemain ini ada di depan dia gitu loh. Jadi dia bisa langsung ambil bola ini. Untungnya di momen ini Manchester City nggak kebobolan, tapi kan kelihatan pertahanan Manchester City mudah banget dibobol dengan pemain yang cepat, dan organisasi pertahanannya itu kacau banget gitu loh. Nggak bisa ngasih jebakan offside, kemudian sering hilang fokus, penjagaan juga lepas. Jadi kayak begini-begini sering terjadi gitu loh, serangan balik kayak begini. Nah, di gol keempat juga sama. Lihat, di gol keempat, ini si Renan Lodi, ini kan udah siap crossing ya ke sini. Tadinya gue pikir dia bakal crossing ke sini loh, ya, ke Marcos Leonardo. Kenapa? Karena dia penjagaannya ini kurang banget. Jarak sama Ake jauh banget, dan Bernardo Silva juga udah kalah cepat sama si Marcos Leonardo. Jadi kalau misalkan bola ini diopernya ke area yang ini, gue yakin Leonardo pasti bisa ngambil, ya kan? Tapi ya ternyata dia ngopernya ke Sergej Milinkovic Savic, ya kan, yang lebih tinggi. Dan kembali lagi, Marcos Leonardo yang ada di sini tetap nggak dijaga ketat gitu loh. Tetap nggak sadar bahwa dia ini lepas pertahanan dan siap untuk dapetin bola-bola muntah gitu loh. Kan rawan banget ya. Lihat. Begitu sundulan Sergej Milinkovic-Savic ini di save sama Ederson, Marcos Leonardo bisa berdiri tanpa penjagaan ketat. Bernardo Silva berhenti di sini. Berhenti, ngapain berhenti di sini gitu loh. Lo jaga ketat dia gitu loh. Karena ini pemain lepas dan gak dalam posisi offside. Karena ada Ait Nuri di sini, gak mungkin dia kena offside ya kan. Kalau kena save, bolanya ke sini, ya udah ditinggal samper bolanya. Ini yang terjadi gitu loh. Jadi dari segi pertahanan aja Manchester City ini sering banget bolong. Dari segi serangan mereka kurang kreatif. Dari segi kualitas pemainnya, pemain kreatif dan juga pemain-pemain sayapnya itu gak eksplosif gitu loh. Gak bisa membongkar pertahanan lawan yang udah menjaga zona geraknya dia. Gak ada visi permainan untuk ngasih opsi operan. Ya kan? Kalau Manchester City main kayak begini, gue nggak yakin mereka bisa bersaing di Premier League sama Champions League untuk perebutan gelar juara. Apalagi selama di Piala Dunia 2025, kalau gue perhatiin, kok jadi Haaland yang ngambil peran playmaker. Bahkan komentatornya pun juga ngeh sama hal ini. Haaland ngambil peran menjadi playmaker. Lah kok malah dia yang jadi playmaker? Harusnya kan dia yang jadi target man-nya gitu kan. Inilah PR dari Pep Guardiola di Manchester City. Dengan pembelian Ait Nuri, kemudian Tijani Reinders, Ryan Cherki, oke, tapi mereka tetap butuh seorang gelandang kreatif yang punya visi permainan, bisa ngasih assist, bisa ngebongkar pertahanan lawan, ya layaknya Kevin De Bruyne lah gitu kan. Mereka belum nemu pemain itu gitu kan. Sayangnya Florian Wirtz yang sempat diincar City malah ke Liverpool. Nah ini nih, Manchester City nih gimana nih? Kalau menurut lo, apakah City masih bisa dibilang kandidat juara Premier League dan juga Champions League? Atau ya mungkin bersaing aja sampai papan atas tapi nggak bisa jadi juara? Ujung-ujungnya Manchester City bakal balik lagi kayak musim 2024-2025. Tulis di kolom komentar di bawah. Itu aja dari gue, jangan lupa untuk like video ini, share ke teman-teman lo ya, supaya kita bisa diskusi lebih baik lagi soal sepak bola, terutama tentang Manchester City di musim depan. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Audible, nyalain loncengnya, supaya lo bisa mendapatkan banyak lagi video-video menarik seputar analisis soal sepak bola. Dan untuk artikel-artikel menarik mengenai sepak bola bisa lu baca di IDN Times ya. Fakta-fakta menarik soal pemain, profil pelatih, profil pemain, analisis taktik, semuanya ada di sana ya. Linknya ada di deskripsi. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Gue Dara Mentio. Ciao ciao.